Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Han di channel Bilan 21. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau review rantai yang dipakai motor saya ya, yaitu rantai DID, dan gear setnya aku pakai Triple S ya. Saya mau review rantai ini setelah pemakaian hampir 1 tahun guys ya. Kayaknya sih baru sekitar 8 bulan apa ya, tapi ya udah hampir setahun berarti guys ya. Warnanya masih terlihat gold ya, masih bagus. Ini guys, ini sayangnya kemarin habis kehujanan dan belum sempat aku pakai itu guys ya, apa, chain loop ya. Jadi ini guys, karatan guys ya. Oke teman-teman, untuk tipenya di sini kita bahas rantainya dulu ya. Rantainya ini aku pakai merek DID ini. DID ukuran 428 ya. Ukuran 428 tipe O-ring guys ya. Yang belum tahu O-ring itu ini guys ya, rantai yang ada karetnya. Ini mana ya, kelihatan nggak sih? Ini kelihatan nih ya. Jadi rantai itu yang di sela-selanya itu ada karetnya guys ya. Kenapa dinamakan O-ring? Karena karetnya berbentuk huruf O ya. Maaf guys ya, aku rumahnya di pinggir jalan jadi banyak suara motor ya, mohon maaf guys ya. Ini itu O-ring, itu karet yang ada di sela-sela ini guys, rantai ini guys ya. Fungsinya itu untuk mencegah gesekan ya antara rantai dengan rantai. Selain itu juga untuk meredam suara guys, meredam suara dari gesekan rantai dengan rantai ini guys ya. Jadi saat kita berkendara, suara rantainya itu jadi nggak terlalu berisik. Kalau saya salah ya mohon dikoreksi guys ya. Dan lebih jelasnya lagi kalian bisa searching di Google guys ya. Ini sih menurut nalar saya dan sepengetahuan saya seperti itu. Ini guys, yang tipe O-ring ya. Ini aku pakai merek DID ukuran 428 AV ya. Dan untuk gearnya aku pakai gear ini Triple S ya, ukuran 428 dan gearnya 44 ya. Ini banyak gearnya itu 44, ukurannya itu 428 ya. Ini ukurannya sama rantai 428 teman-teman. Dan untuk gear depannya saya juga pakai Triple S dan ukurannya 428, gearnya 15 guys. Jadi gear depan 15, gear belakang, yang belakang itu 44. Dan ini sih aku cari-cari di Google guys ya, rekomendasi untuk gear depan ukuran 15 dan belakang 44 guys ya.
Tapi setelah saya coba itu untuk trek lurus teman-teman ya, untuk trek lurus itu wah, tidak saya rekomendasikan guys, karena kecepatannya itu sulit banget untuk mencapai 100 guys ya. Untuk mencapai 100 itu sulit banget, butuh trek yang panjang ya. Rantai dan kiri ini kalau dipakai di jalan yang menanjak dan menurun itu sangat enak guys ya, beneran full energi, tenaganya tuh full guys ya, rasanya itu dapat terus guys di tanjakan yang kayak apapun itu rasanya enak banget guys. Seperti itu ya. Dan kekurangannya juga ada satu lagi, karena ini ukurannya 428. Ini ukuran yang cukup besar guys ya, cukup besar, tebal ini teman-teman, tuh lihat ya, itu rantainya besar. Itu gini guys ya, kelemahannya itu, jadi rantainya itu nyenggol delta box guys ya. Nah ini guys ya, jadi rantainya itu nyenggol delta box ini, jadi bunyi suara cek 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 cek, cek kayak gitu guys ya, suara ini guys, gesekan ini guys ya. Jadi saya harus memakai double tip teman-teman. Aku memakai double tip untuk menetralisir suara guys ya, jadi tidak bunyi lagi. Kalau dibiarin itu lama-kelamaan ini bisa kalah guys ya, bisa bolong. Jadi saya kasih double tip di sini teman-teman ya, agar ini terhindar dari gesekan dan suara yang bikin apa, pusing telinga guys ya, pusing kepala gitu guys ya, kayak gitu. Kekurangannya hanya ini, karena ini rantainya terlalu besar, jadi ini guys ya, bergesekan dengan ini guys, delta box itu sih ya. Tapi mau ganti rantai baru lagi juga mahal guys ya, aku nggak mau. Ini aku beli dengan harga rantainya itu berapa ya, sekitar 350 atau 400.000 guys, aku lupa ya rantainya aja. Terus untuk gear setnya itu sekitar 300.000 kayaknya guys ya, untuk gear setnya. Aku juga lupa harganya ya, kita tahu sekarang harganya mungkin udah naik. Jadi seperti itu ya, keunggulannya itu saat kita berkendara tidak ada suara guys ya, suara gesekannya itu kayak nggak pakai rantai gitu guys ya, cuma bunyinya hanya di sini guys ya, ketika rantainya itu apa, ngenain ini guys paling guys, cuma itu. Kalau di jalan yang lurus itu enak banget teman-teman ya, maksudnya di jalan yang nggak berlubang kayak gitu guys ya, itu enak banget ini dipakai ya. Dan kondisinya setelah setahun pemakaian ini masih sama guys ya, masih sama seperti dulu. Dan ini juga belum terlalu guys ya, terlalu apa, ini masih belum lancip banget guys ya. Tuh, ini masih bagus, masih aman ya, masih aman. Dan jadinya aku tuh jarang banget buat nyetel ini lagi teman-teman, jarang banget buat nyetel rantai lagi setelah aku pakai ini. Pas aku belum pakai ini, masih pakai rantai standar, itu hampir seminggu itu ada 2 kali guys ya, 2 kali buat nyetel rantai guys. Tapi pas aku dulu masih pakai standar itu, ini motornya itu bisa nyampe
110 guys ya, kecepatannya 110 lebih guys ya. Ya mungkin ini motor standar sih ya temen-temen ya, jadi ya paling lari-lari segitu guys. Dan aku juga nggak terlalu berani buat ngebut guys ya, tapi setelah pakai ini teman-teman ya, setelah pakai ini, aduh, lari 100 saja itu nggak nyampe-nyampe guys ya. Kayaknya aku belum pernah ya bawa motor ini nyampe 100 km ya, 100 km per jam belum pernah guys, karena aku belum pernah membawa ini di trek lurus ya, karena rumahku itu penuh dengan naik turun guys ya, jalurnya itu naik turun. Jadi aku lebih memilih untuk memakai kayak gini guys, biar bisa cepat ya, biar tenaganya itu ada kalau di trek yang naik turun kayak gitu guys. Jadi aku lebih mengutamakan fungsi ya, percuma ya guys ya kalau kita pakai gear set yang ukurannya khusus buat trek lurus itu, nanti kalau di tempat saya itu nggak ada tenaganya malah guys ya, nggak ada tenaganya. Jadi aku lebih milih kayak gini guys. Oke guys, kayaknya cukup video dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau informasi yang kurang pas, mohon dikoreksi buat teman-teman di kolom komentar ya. Thank you guys. Ini hanya pengalaman saya memakai ini rantai DID dan gear triple S ya. Oh iya guys, kenapa saya belinya triple S dan DID? Karena waktu itu saya mencari rantai yang ukuran 428 dan o-ring ya. Akan tetapi untuk merek triple S itu tidak ada kayaknya guys ya, belum ada atau aku nggak tahu guys ya, kayaknya belum rilis atau emang nggak ada. Penjualnya merekomendasikan kalau memang mau cari yang o-ring itu pakai yang DID ya, yang merek DID itu udah ada yang o-ring guys ya. Jadi aku beli ini rantai DID ya, yang tipe o-ring, dan gearnya itu ini guys, triple S ya, seperti itu ya. Jadi ini saya kawin silang guys ya, kawin silang antara triple S dan apa, DID. Itu merek-merek yang sering di pasaran guys ya, merek saingan ini guys ya. Tapi coba saya satukan di sini guys. Tapi enak juga teman-teman ya ternyata ya. Ini juga gearnya masih awet, rantainya juga awet guys. Seperti itu ya. Ini ya, belum ada kelonggaran sama sekali guys. Lihat nih, masih kenceng ya. Ini pemakaian setelah 8 bulan lebih guys ya, hampir setahun lah intinya guys. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, informasi yang kurang jelas. Pokoknya aku ngasih informasi sesuai yang aku tahu saja guys ya. Oke guys, jangan lupa untuk kasih like-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep